Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi di channel saya. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Di sayang bos, banyak bonusnya. Yang baru mampir di channel saya, silahkan tinggalkan komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe dulu guys. Yang udah subscribe saya ucapin terima kasih banyak. Semoga berkah untuk kita semuanya, amin ya robbal alamin. By the way, kalau kalian punya banyak uang, gaji besar, apa yang ada di pikiran kalian? Nabung? Beli sesuatu untuk membahagiakan diri? Membuat rumah? Beli tanah, membahagiakan orang di rumah, atau di saving atau ditabung? Silahkan jawab di komentar ya guys. Nah, kisah kali ini adalah salah satu kisah dari PMI Hong Kong yang kehilangan hampir 8 juta rupiah dikarenakan tidak berpikir panjang untuk memenuhi hasrat keinginannya. Apa sih ceritanya? Penasaran gak sih? Tonton video saya sampai selesai ya guys. Semoga dari video ini banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil bersama ya guys. Oke, yuk lanjut. Kita sebut aja Mbak Noni ya guys. Mbak Noni ini bekerja di Hong Kong sudah 2 kontrak berjalan. Berarti kurang lebih dia 3 tahunan lah ya di Hong Kong. Nah, 2 tahun pertama gaji Mbak Noni ini standar 4.630, sekitar 8 juta sekian guys. Mbak Noni ini masih single, belum menikah, dan bekerja di Meifu menjaga nenek. Nah, bosnya itu cuma 2 orang, nenek dan kakek dan Mbak Noni ini. Nah, singkat cerita, Mbak Noni ini berumur 26 tahun, ya masih muda lah ya guys. Mbak Noni ini bekerja ya selayaknya ART biasanya, menjaga seorang nenek yang sakit. Waktu itu neneknya itu menderita kanker. 1 tahun kontrak berjalan, Mbak Noni ini bisa menyelesaikan dengan baik guys. Nah, kontrak keduanya Mbak Noni ini mulai beradaptasi dengan Hong Kong. Mbak Noni ini adalah orang yang mudah bergaul, teman-temannya banyak di luar. Bahkan termasuk eksis lah ya di Hong Kong ini. Dia memiliki geng, kumpulan. Ya kalau libur kita the geng guys, kemana-mana kita bareng, bestie lah. Akhirnya Mbak Noni ini sering mengambil libur di public holiday. Jadi setiap public holiday pun dia juga libur. Karena itu dia ini memiliki banyak bestie di luar. Nah, masalahnya Mbak Noni ini apa sih? Nah, masalahnya Mbak Noni adalah Mbak Noni ini memiliki keluarga di rumah itu ya tergolong ekonomi yang masih membutuhkan bantuan Mbak Noni ya. Ibunya hanya seorang petani, bapaknya petani juga, dan masih memiliki 2 adik yang masih harus sekolah. Jadi mau gak mau Mbak Noni ini adalah tulang punggung ya guys, karena anak pertama dari keluarga seorang petani. Singkat cerita, Mbak Noni ini terjebak dengan pergaulan di Hong Kong, di mana para bestinya ini adalah para besti yang suka memanjakan dirinya dari gajinya mereka. Akhirnya besti-besti ini, bestinya Mbak Noni ini mudah sekali berbelanja shopping, bahkan handphonenya tergolong handphonenya itu update guys. Nah, pada zaman di tahun 2021 adalah iPhone 13 guys. iPhone 13 itu booming di Hong Kong. Bahkan para bestinya ini sebagian besar itu ya pakai HP boba kamera 3. Kalau kalian nggak tahu HP boba kayak gimana, ya kayak gini nih guys. Jadi iPhone 13 itu adalah iPhone terupdate pada tahun 2021. Itu udah paling kece badai membahana. Kalian bawa handphone itu udah bener-bener dicap PMI Sultan. Asal tahu aja, iPhone 13 ini dibanderol seharga kurang lebih 7.000 hampir 8.000 dolar Hong Kong ya guys, atau sekitar 15 sampai 16 juta. Amazing. Apakah seorang PMI itu mampu untuk membeli HP iPhone 13? Jelas. Saya katakan PMI Hong Kong mampu. Kita tabung uang, dalam 4 bulan kita bisa membelinya. Kita misalkan tabung uang 2.500 per bulan dari gaji kita. Untuk 4 bulan ke depan, kita bisa memiliki HP boba
tiga ini. Dengan segala resiko, kita harus mengurangi untuk menafkahi keluarga di rumah karena kita juga membutuhkan hidup juga di Hong Kong. Naasnya, tidak dipikir panjang oleh Mbak Noni ini guys. Karena besti-bestinya ini pada pakai HP boba. Akhirnya Mbak Noni ini ditawari kredit handphone oleh salah satu toko ya di Hong Kong juga yang menawarkan HP boba 3 dengan harga yang sama, hanya penambahan biaya administrasi dan per bulannya itu. Setelah Mbak Noni hitung-hitung, kayaknya bisa nih saya cicil selama 3 bulan. Jatuhnya misalkan harganya 8.000 ya guys. Berarti cicil 3 bulan itu jatuhnya sekitar 3.000 lebihan untuk 1 bulannya. 3.500 kita tentukan saja seperti itu ya guys. Berarti Mbak Noni ini harus per bulan itu membayar sekitar hampir 7,5 juta untuk handphone boba ini. Mahal ya? Ya mahal, namanya juga kredit, dicicil. Dan jaminannya itu karena HP-nya luar biasa mahal, akhirnya jaminannya adalah paspor guys, identitas. Karena hasratnya Mbak Noni ini ingin sama dengan teman-temannya. Sampai tidur pun kebayangnya boba. Sampai makan pun kebayangnya boba. Kerja kebayangnya boba. Akhirnya Mbak Noni ini tidak bisa melawan hawa nafsunya untuk memiliki handphone yang terupdate pada saat itu. Nekat gadein paspornya di toko tersebut dan Mbak Noni pun pulang membawa handphone boba. Dan sampai rumah Mbak Noni ini bermain handphone boba. Alangkah bahagianya setelah sekian lama menanti, ya dengan cara apapun, yang terpenting kita ini kan bekerja. Kita bisa membayar, yaitu sah-sah aja. Akhirnya Mbak Noni ini sama dengan besti-bestinya guys. Nah, jatuhlah. Dimana setoran pertama itu dimulai. Ya Mbak Noni bisa setor, bisa, awal. Bulan berikutnya Mbak Noni pun bisa. Meskipun dia harus menghemat per bulannya, bahkan memberitahu keluarganya bahwa dia tidak bisa mengirim untuk bulan itu. Naasnya di bulan ketiga guys, dia mulai mendapatkan problem. Dimana ternyata kekurangan dia untuk hidup di Hong Kong dari 2 bulan kemarin. Dia meminjam uang temannya untuk menambah kekurangan biaya hidup di Hong Kong. Akhirnya teman-temannya menagih hutang untuk segera membayar. Ya nggak banyak sih guys, cuma $500. Tapi di balik $500, Mbak Noni ini juga kan harus masih melunasi satu kewajiban pembayaran HP bobanya itu. Akhirnya temannya ini sudah mengatakan kasar ke Mbak Noni. Akhirnya konflik terjadi di antara bestinya itu. Mau nggak mau ya Mbak Noni harus membayar tuh pas gajian. Naasnya untuk setor handphone ya berkurang guys. Bahkan nggak cukup. Mbak Noni ini pusing guys. Dia melihat HP bobanya, saya harus cari kemana ini untuk membayar cicilan terakhir. Sedangkan tekanan keluarganya, chat selalu mengatakan, "Dok, udah gajian belum dok? Ibu butuh buat beli obat sawah." Nambah stres lagi Mbak Noni guys. Mbak Noni pusing. Akhirnya dari kepusingan itu Mbak Noni itu memutuskan untuk meminta tenggang waktu kepada toko yang bersangkutan. Namanya di Hong Kong guys, nggak bisa. Kalau kalian punya cicilan ya wajib bayar. Kalau nggak, surat tagihan melayang ke rumah majikan. Kalau majikan sampai tahu, resikonya kita dipecat kerja, atau majikan memiliki pandangan buruk ke kita. Nambah stres lagi nih Mbak Noni guys. Akhirnya dengan berat hati Mbak Noni ini menjual guys HP bobanya di bulan ketiga. Termasuknya handphone boba ini masih baru ya guys, baru 3 bulan, garansi juga masih ada. Cuma kurang 3.500 untuk cicilan terakhir. Nggak mampu. Akhirnya Mbak Noni ini mencoba menawarkan HP bobanya di jual online yang ada di Hong Kong tersebut. Akhirnya ada satu orang yang menawar di angka $4.000. Gila guys, itu benar-benar harga setengahnya banget. Nggak ada 3/4% dari harga itu. Setidaknya Mbak Noni ini dapat $6.000 lah ya. Karena itu kan handphone masih baru. Mbak Noni itu kan beli 8.000 lebih, 16 juta lebih. Ya setidaknya dapat lah 14 juta atau 13 juta untuk mengembalikan handphonenya. Ternyata nggak bisa guys. Angka yang ditawar dari orang yang menawar handphone yang Mbak Noni itu di angka 8 juta. Sekitar $4.000 Hong Kong. Dan naasnya, jika lo handphone itu dijual, otomatis
Dikurangin cicilan terakhir untuk mengambil paspornya kembali. Mbak Noni ini cuma sisa $1.500 Hong Kong untuk mendapatkan paspornya kembali. Nggak ada pilihan lain. Akhirnya Mbak Noni itu deal, menjual dengan harga 4.500. Hilang setengah harga, alias rugi sebesar 8 juta rupiah. Mbak Noni ambil uangnya dan membayarkan cicilan terakhir untuk mengambil paspornya. Say goodbye for boba. Mbak Noni tidak memiliki boba dan sisa uang cuma 1.500. Terpaksa Mbak Noni ini butuh handphone. Akhirnya dia datang ke salah satu toko, Redmi. Dia membeli handphone yang harga $1.500 Hong Kong. Mbak Noni punya handphone Redmi sekarang, dan boba melayang dikarenakan terlalu terburu-buru dan tidak menghitung baik buruknya. Oh, amazing. Kalau kita hitung-hitung guys, berapa kerugian Mbak Noni? Kerugian Mbak Noni kurang lebih 2 cicilan HP boba itu. Sekitar, ya betul, 8 juta rupiah. Dia rugi. Keren. Masya Allah Mbak Noni, kalau 8 juta itu dikasih orang tuamu itu sudah, itu beli beli obat sawah itu bisa mendapatkan padi berkarung-karung, barakallah untuk orang tua. Sayangnya semoga pelajaran Mbak Noni ini menjadikan kita untuk berpikir panjang ke depan. Nah, kalian spill handphone kalian guys. Kalian handphone apa guys? Kalau saya iPhone 7 nih guys. Boba 1. Kalau kalian handphone apa guys? Ya bagaimanapun ya guys, seberapa bagusnya handphone kita, yang kita lihat adalah fungsinya. Ya kita memang handphone itu kan adalah kebutuhan primer ya guys, seperti nasi. Kita zaman sekarang masih mending nggak makan ketimbang nggak pegang handphone, bener nggak? Tapi kembali lagi, kita membeli handphone terupdate di Hong Kong boleh-boleh aja, hak kita, dan dari gaji kita pun cukup insya Allah. Nah, gimana menurut kalian nih kisahnya Mbak Noni? Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya ya guys. Kita boleh-boleh aja beli iPhone yang tercanggih sekalipun. Karena apa? Karena itu pakai uang kita, hasil kerja kita. Kita memanjakan diri boleh. Asalkan kita harus bisa menghitung kalkulasinya. Jangan sampai kayak Mbak Noni ini nih, karena hasrat keinginannya yang menggebu-gebu sehingga ceroboh, tidak berpikir panjang. Akhirnya bukan HP boba yang didapat, tapi handphone sejuta umat. Ya bagaimanapun kita syukuri aja, apapun handphone kita itu adalah hasil dari kerja keras kita. Bersyukur dan bersyukur lagi, karena semakin kita bersyukur nanti Allah juga pasti akan menambah nikmat kita sedikit demi sedikit ya guys. Yang terpenting kita jangan lupakan keluarga kita di rumah. Sukses buat kalian semua. Saya doakan semoga handphone kalian boba semua, amin ya robbal alamin. See you next video guys, bye bye.